Mungkin banyak dari Anda yang sudah cukup mengenal seorang motivator yang bernama James Gui. Pada satu kesempatan dia mengatakan demikian, orang senasib dilarang ngopi bareng. Nah, apa yang kira-kira dimaksudkan oleh James Gui dengan pernyataan tersebut? Nah, kutipan tersebut konteksnya kira-kira seperti ini. Nah, biasanya mereka yang ngopi bareng, nah saat mereka itu sedang ngobrol, ada momen di mana mungkin mereka saling curhat. Sebut saja yang pertama bernama Adi, dan yang kedua bernama Budi. Adi kemudian menceritakan bagaimana kesulitan yang dia hadapi akhir-akhir ini dalam menjual produk yang ia pasarkan. Nah, karena ia sulit menjual produknya, ia kemudian menyalahkan harga dari produk yang ia jual karena menurutnya kemahalan. Nah, dari satu alasan bertambah alasan yang lain. Nah, Budi yang sebelumnya mendengarkan curhatan dari Adi kemudian berganti menceritakan keadaannya yang ternyata tidak jauh berbeda dari apa yang dialami oleh si Adi. Alhasil, Adi merasa senang karena berada dalam kondisi yang sama. Hanya saja, keadaan tersebut tidak membuatnya berpikir untuk mencari solusi. Sebaliknya, malah membuatnya merasa makin tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa helpless. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengan Adi? Dan apa kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil dari situasi yang dihadapi oleh Adi? Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Science Focus, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait self-development maupun leadership development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu, dan pastikan kalian mengaktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Kalau kita pelajari lebih jauh, kita akan mengetahui satu fakta bahwa diri kita ini didesain untuk memiliki seperti ada kadar tertentu di mana kita itu bisa mengontrol diri kita. Dan bukan hanya diri kita, tapi sebenarnya cara berpikir kita. Bagaimana kita pelajari hal tersebut? Hal itu kita pelajari sejak kita masih bayi. Tentu kita tidak mengingat secara spesifik bagaimana momen-momen tersebut, tapi kalau kita mengobservasi bayi, kita akan melihat bagaimana misalkan ya ketika dia itu lapar, dia itu akan menangis. Dan biasanya setelah menangis apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya? Orang tuanya akan menduga-duga, oh mungkin dia sudah lapar, dan akhirnya diberikan makan. Nah, pengalaman ini kemudian berulang, sehingga membentuk cara kita melihat situasi dan mengevaluasi situasi yang kita hadapi. Sehingga kita kemudian menemukan satu pola atau satu pattern. Kita menangis saat kita masih bayi, dan selanjutnya kita akan mendapatkan makanan. Nah, jadi prinsipnya sederhana, kita melakukan sesuatu dan bayangan kita, good things will happen. Jadi kita melakukan sesuatu dan kemungkinan besar hal yang baik akan terjadi. Seolah-olah itu menjadi proses yang natural yang akan terus berulang sampai sesuatu terjadi. Kita kemudian berada dalam satu kondisi di mana kita seperti terus dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif dan kita kemudian tidak bisa lagi mengontrol situasi kehidupan kita, terutama hal-hal yang kemudian memengaruhi kita. Nah, saat kondisi ini terus berulang terjadi, otak kita kemudian ternyata berespons dengan cara yang berbeda. Nah, apa yang terjadi dengan otak kita? Nah, basically, apa yang terjadi dengan otak kita adalah seperti dia sedang mengatakan untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ada satu teori yang dikembangkan oleh seorang psikolog Amerika bernama Martin Seligman. Dia memberikan nama terkait teori yang dia kembangkan dengan nama learned helplessness. Jadi Seligman kemudian menjelaskan situasi yang dihadapi oleh Adi yang saya ceritakan tadi di awal dengan istilah 3P. Nah, P pertama dia beri nama dengan istilah personal. Jadi apa yang terjadi dengan Adi? Adi kemudian he personalized it. Jadi dia mencoba melihat keadaannya dan dia membuat hal itu menjadi sangat personal gitu ya. Itu hal yang dihadapi itu adalah hal sangat yang pribadi. Jadi saat dia mengobservasi apa yang dia alami,
Dia kemudian akhirnya membuat hal-hal yang dialami itu, dan dia kemudian mengaitkan dengan dirinya, dan akhirnya dia kemudian mengambil satu kesimpulan. Wah, ini karena memang saya itu buruk, atau saya tidak mampu, saya tidak punya kapasitas untuk merubah hal-hal yang sedang saya hadapi, dan ya, saya menerima hal tersebut. Hal yang kedua, dari P yang kedua yang dijelaskan oleh Seligman, yaitu pervasive. Apa yang dia maksudkan dengan hal ini? Nah, ini sebenarnya adalah menjelaskan bagaimana satu kejadian yang dihadapi oleh Adi, kemudian yang sebenarnya kalau kita lihat itu adalah satu kejadian yang sifatnya terisolasi, tapi kemudian dia mengeneralisasi keadaan itu, sehingga setiap kali ada hal yang seolah-olah mirip dengan yang dihadapi, dia kemudian mengeneralisasi dan menganggap bahwa memang akan terus-menerus seperti itu. Dan P yang terakhir adalah permanent. Nah, dari satu keadaan atau satu peristiwa yang terisolasi, yang dia kemudian kaitkan dengan dirinya, dia kemudian menganggap itu menjadi suatu hal yang permanen, artinya dia tidak bisa lagi menolak keadaan tersebut, dan dia menganggap bahwa itu akan terus berulang. Dan dia akan berpikir bahwa ya akan selamanya akan terus-menerus seperti itu akan terjadi. Nah, jadi the bottom line dari hal yang saya jelaskan tadi adalah tidak ada hal yang berbeda yang akan terjadi. Jadi Adi kemudian menyimpulkan, mengapa saya harus mencoba untuk mencari solusi? Atau saya harus berpikir dengan cara yang berbeda? Nah, sekarang coba pikirkan implikasi dari teori ini, terutama dalam konteks kepemimpinan. Sebagai pemimpin, kita sadar bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim kita itu berada dalam kondisi yang positif, dan culture kita itu memberikan dukungan ya, secara tidak langsung dengan bagaimana memastikan bahwa tim kita itu positif. Nah, sekarang coba kita pikirkan, dan kita mungkin melakukan yang namanya personal audit, dan coba pikirkan situasi-situasi di mana mungkin kalian tergoda untuk berpikir bahwa kalian itu menjadi, kalau istilahnya, the victim of negative thinking. Jadi menjadi korban dari pikiran negatif. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Saya tidak tahu kalian sedang menghadapi persoalan apa saat ini, mungkin dalam konteks kepemimpinan kalian. Tapi coba bayangkan misalkan kalian sedang menghadapi situasi yang sulit, dan akhirnya kalian mulai mempertanyakan kapasitas kalian sebagai seorang pemimpin. Dan akhirnya tahapan 3P yang saya jelaskan tadi itu kemudian mulai terjadi. Akhirnya kalian mungkin bertanya satu pertanyaan. What made me think I could be a leader? Apa yang membuat saya berpikir bahwa saya itu bisa menjadi seorang pemimpin? Coba perhatikan ini. Jadi alasan kita sebenarnya akhirnya stuck dalam kondisi seperti itu, bukannya karena kita tidak punya kapasitas untuk melakukan hal yang berbeda terhadap situasi yang sedang dihadapi. Tapi mungkin ada pikiran-pikiran negatif yang kemudian mulai mempengaruhi cara berpikir kita, dan kita mulai mempertanyakan kapasitas diri kita, dan akhirnya kita mulai mengambil kesimpulan bahwa, well, I'm not good enough. Memang saya mungkin bukan pemimpin yang baik. Jadi, ngapain saya berusaha untuk mencari cara atau mencari solusi atas situasi yang sedang saya hadapi. Dan akhirnya terjadi yang kedua, yang pervasive ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya itu mungkin saja hanya satu event yang sifatnya terisolasi, jadi isolated event. Jadi itu bukanlah event yang berulang, tapi kemudian mulai melihat bahwa, wah, kayaknya ini pernah terjadi sebelumnya, dan ini punya potensi untuk terjadi berulang lagi di masa yang akan datang. Jadi kayaknya, wah, ini memang akan menjadi situasi yang sulit yang akan terus saya hadapi. Jadi, wah, sepertinya saya tidak perlu juga melakukan apa-apa. Dan akhirnya pikiran yang terakhir sekarang juga mempengaruhi, dan kita kemudian akhirnya membuat itu menjadi sesuatu yang permanen. Karena kita hanya menyimpulkan bahwa, well, mungkin keadaan ini memang tidak akan pernah berubah sama sekali. Mungkin akhirnya kalian juga menyimpulkan bahwa memang saya memang bukan seorang leader yang baik, dan memang saya ternyata memang tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, coba perhatikan. Mungkin beberapa statement yang saya berikan itu seperti terdengar ekstrim ya. Dan kalau kita lihat ya, beberapa statement yang saya sebutkan tadi, kalau kita biarkan itu terus berada dalam pikiran kita, itu sebenarnya bisa mengganggu kita dan merusak cara pikir kita yang positif. Coba perhatikan ini. Kalau sebagai pemimpin, kita sudah punya pemikiran seperti itu, kita menganggap bahwa
keadaan yang kita sedang hadapi begitu sulit dan itu tidak bisa diselesaikan, bayangkan apa yang terjadi dengan orang-orang yang kita pimpin. Kalau kita berpikir tidak bisa, kita tidak mampu mencari jalan, pasti kemungkinan yang lebih besar yang akan terjadi dengan orang-orang yang kita pimpin. Mereka pun akan memiliki pemikiran yang sama. Karena mereka akan merasakan energi kita, dan mereka akan melihat bagaimana cara kita berespon terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Nah, mengakhiri episode kali ini saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk coba dipikirkan. Apakah kalian menghadapi situasi yang saya jelaskan tadi? Dan kira-kira bagaimana teori ini menolong kalian mengevaluasi situasi tersebut, dan bagaimana kemudian kalian menghasilkan mungkin solusi-solusi praktis saat ini yang memang perlu kalian pikirkan, kalian dapatkan untuk mengatasi situasi yang sedang kalian hadapi saat ini. Mari berbagi di kolom komentar supaya kita boleh melanjutkan diskusi dari episode kali ini. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.